Halo, genggam gempita menyambut Natal sudah sangat kelihatan di sudut-sudut kota, di tempat-tempat belanja, di mall ya, itu ya. Ornamen-ornamen Natal sudah menghiasi, mewarnai tempat-tempat tersebut. Itu artinya hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus sudah dekat dengan kita. Nah, menjelang Natal ini tentu sangat baik kita mengenal beberapa istilah pentingnya seputar Natal gitu ya. Saya akan menjelaskan, disimak baik-baik gitu ya, istilah-istilah penting terkait Natal ini. Nanti kalau ada yang terlewatkan silakan di komen di kolom komentar ya. Oke. Nah, jangan lupa ya, subscribe channel ini, share link ini, dan dukung terus channel ini supaya terus tumbuh menjadi wadah untuk berinteraksi, berbagi informasi atau cerita-cerita yang bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Nah, langsung saja sekarang kita akan menjelaskan istilah-istilah yang berkaitan erat dengan Natal ya. Yang pertama Advent ya, itu yang paling pertama itu Advent. Advent ini merupakan masa persiapan menjelang Natal yang dimulai 4 minggu sebelum tanggal 25 Desember ya. Ingat, 4 minggu sebelum tanggal 25 Desember itulah hari mulainya masa Advent. Advent adalah waktu untuk merenungkan kedatangan Yesus Kristus, baik kelahirannya di dunia maupun kedatangannya kembali. Nah itu, ini masa permenungan panjang ya, 4 minggu ya kurang lebih. Yang kedua, nativity ya, berarti kelahiran. Istilah ini merujuk pada peristiwa kelahiran Yesus Kristus di Bethlehem, seperti yang diceritakan dalam Injil Matius dan Lukas. Itu nativity. Yang kedua, Injil Natal ya. Injil Natal. Oh, ternyata ada Injil Natal. Bapak Ibu udah tahu ada istilah Injil Natal. Nah, Injil Natal ini merujuk pada bagian Alkitab yang menceritakan kisah kelahiran Yesus, yaitu di Injil Matius bab 1 ayat 18 sampai 25 dan di Injil Lukas bab 2 ayat 1 sampai 20. Nah, ingat ya. Ada di Matius kisah kelahiran Tuhan Yesus ini. Ada juga di Lukas. Di Matius bab 1 ayat 18 sampai 25. Di Lukas bab 2 ayat 1 sampai 20. Nah, yang keempat, malaikat Natal ya. Ada malaikat Natal loh ya, gitu ya. Malaikat Natal. Nah, malaikat sendiri adalah makhluk surgawi ya, yang mengumumkan kelahiran Yesus kepada para gembala di padang rumput itu di Bethlehem, sebagaimana tercatat dalam Injil Lukas bab 2 ayat 8 sampai 14. Boleh dicek ya di perikop-perikop itu ya. Yang berikut, bintang Bethlehem ya. Nah, bintang Bethlehem, bintang yang dimaksud di sini adalah yang menuntun ya para Majus ya. Ya, itu bintang yang menuntun para Majus, orang bijak dari timur itu ya, ke tempat Yesus dilahirkan. Simbol petunjuk ilahi dalam menemukan sang juru selamat itu ya. Itu bintang Bethlehem. Ya, bintang itulah yang menuntun para Majus atau orang bijak dari timur. Nah, yang keenam, para Majus. Nah, itu tadi ya lanjutannya. Nah, para Majus ini adalah orang-orang bijak dari timur yang datang membawa persembahan emas, kemenyan, dan mur kepada Yesus. Itu ada 3 persembahan ya, emas, kemenyan, dan mur pada Yesus. Mereka disebut 3 raja meskipun jumlah sebenarnya tidak disebutkan dalam Alkitab ya. Yang berikut, misa malam Natal ya. Ini sangat terperinci ya, dijelaskan misa malam Natal. Nah,
Misa malam Natal yang dimaksud adalah perayaan Ekaristi yang diadakan pada malam tanggal 24 Desember untuk memperingati kelahiran Yesus. Misa ini merupakan bagian penting dari tradisi Natal umat Kristiani, ya. Itu misa malam Natal. Malam Natal itu berarti malam tanggal 24, ya. Pada malam tanggal 24. Nah, ada kandang Bethlehem. Nah, kandang Bethlehem tempat sederhana di mana Yesus dilahirkan, sering digambarkan sebagai kandang hewan, ya. Kandang ini menjadi simbol kerendahan hati dan kesederhanaan kelahiran Sang Juru Selamat, itu ya. Kandang Bethlehem, ya. Kandang Natal mungkin ya yang sering kita sebut itu. Kelahiran perawan, ya. Ini penting, sangat penting, kelahiran perawan. Hal ini merujuk pada doktrin bahwa Yesus Kristus lahir dari Maria yang tetap perawan melalui kuasa Roh Kudus. Ini adalah salah satu kepercayaan inti dalam iman Kristiani, ya. Itu kelahiran perawan itu. Lalu ada pohon Natal. Nah, ini pohon Natal ini tadi ya di pengantar saya udah mengatakan bahwa ornamen Natal itu udah mulai kelihatan itu di jalan raya, apalagi kota-kota yang dengan mayoritasnya umat Kristiani, ya. Pasti semarak Natal itu udah mulai kelihatan, pohon Natal, lampu-lampu Natal, musik Natal, ya. Nah, pohon Natal, pohon hijau sering dihiasi dengan lampu, bola dan ornamen yang melambangkan kehidupan kekal dan sukacita Natal. Nah, itu. Yang ke-11, karang bunga Natal. Ada karang bunga Natal, ya. Karang bunga Natal. Lingkaran daun hijau yang sering dihiasi lilin. Nah, itu ya yang ada di gereja saat ini, ya, di masa Advent ini. Digunakan selama masa Advent untuk mengingat tema penantian harapan dan sukacita, itu ya. Itu yang bulat itu, ya. Ada di sekarang ada di tempat lilin di gereja. Di 12, hadiah Natal. Nah, ini hadiah Natal ya anak-anak biasanya ini. Tradisi memberi hadiah yang melambangkan kasih Allah kepada manusia melalui pemberian anaknya Yesus Kristus sebagai anugerah terbesar, ya, bagi manusia itu. Hadiah itu, ya. Ya, dalam konteks ini Yesus dilihat sebagai anugerah atau hadiah dari Allah untuk manusia itu. Nah, ini nih keseruan anak-anak ini, Santa Claus, ya. Santa Claus ini adalah tokoh yang terinspirasi dari Santo Nicholas, ya. Dengar, Santa Claus ini adalah tokoh yang terinspirasi dari Santo Nicholas, ya. Seorang uskup yang dikenal karena kemurahan hatinya. Santa Claus sering dikaitkan dengan tradisi memberi hadiah kepada anak-anak. Nah, itu ya sekarang, ya, gambaran singkatnya. Santa Claus itu terinspirasi dari Santo Nicholas, ya, yang murah hati mau memberi sesuatu kepada anak-anak, beri hadiah, ya. Lalu ada berikutnya itu adalah lilin Natal, ya. Nah, lilin yang dinyalakan untuk melambangkan terang Kristus yang datang ke dunia dan mengusir kegelapan dosa, gitu, ya. Itu lilin Natal, ya. Lalu ada Gloria in Excelsis Deo, ya. Ini lagu yang paling dinanti-nantikan, ya. Membangkitkan semangat saat lagu ini dinyanyikan bersama, ya. Lagu pujian yang berarti kemuliaan di tempat yang maha tinggi bagi Allah yang dinyanyikan oleh para malaikat saat kelahiran Yesus. Nah, coba siapa di antara kalian ketika lagu ini mulai dinyanyikan oleh anggota KOR dan hanya diam saja? Jangan bohong, ya. Tuh. Dan tulis di kolom komentar apakah kalian ikut nyanyi, itu ikut bergoyang juga, ya. Lalu yang berikut Epifani, ya. Oke. Epifani, hari yang dirayakan pada tanggal 6 Januari untuk mengenang penampakan Yesus kepada bangsa-bangsa, terutama melalui kunjungan para Majus, ya. Itu di tanggal 6, ya. 6 Januari itu. Ini yang berikut Pantiang Natal Carlo, lagu-lagu yang dinyanyikan untuk memuji kelahiran Kristus dan menyebarkan sukacita Natal, itu, ya.
Pantiang Natal, Karol ya. 18. Perjamuan Natal ya. Nah ini ada tradisi makan bersama yang dilakukan pada malam Natal atau hari Natal atau gereja hari Natal untuk mempererat hubungan keluarga dan komunitas. Nah ini yang paling seru. Ada kue-kue Natal, ya daging-daging Natal ya. Ini yang paling dinanti-nantikan itu. Ada minuman juga, minuman Natal ya. Yang berikut ornamen Natal, dekorasi khas yang digunakan untuk menghias pohon Natal, rumah atau gereja selama masa Natal itu. Ornamen Natal sekarang kita bisa lihat di tempat-tempat belanja, di mall ya. Biasanya di daerah-daerah yang mayoritas Kristen itu di jalan raya udah penuh dengan ornamen Natal. Yang terakhir Yesus Kristus ya. Yesus Kristus adalah tokoh utama, tokoh sentral dari seluruh perayaan Natal ini gitu. Yang dipercayakan sebagai anak Allah dan juru selamat dunia, lahir ke dunia untuk membawa keselamatan bagi manusia. Nah, artinya tanpa kelahiran Yesus Kristus manusia tidak akan merayakan Natal. Oke Bapak Ibu, demikian istilah-istilah yang terkait dengan Natal ya. Mungkin ada yang terlewatkan, silakan nanti di kolom komentar ya. Nanti kita sama-sama cari artinya. Nah, dukung terus channel ini, jangan lupa di subscribe, like and share itu ya video-videonya. Selamat menyongsong menyambut kelahiran Tuhan Yesus Kristus.